Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal yang ada di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Sebenarnya demokrasi liberal itu adanya di benua Eropa dan Amerika Serikat pada abad pertengahan. Kita lanjutkan. Nah, saya ambil mata pelajaran SMA dengan tema demokrasi liberal, subtema mengevaluasi sistem pemerintah demokrasi liberal, waktu 2 kali 30 menit. Tujuan mengetahui sistem demokrasi liberal dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi Indonesia. Materi akhir kehidupan ekonomi dan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. KD menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Nah, sekarang kita lebih terlalu membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal itu sebenarnya sistem politik dan pemerintah yang bertumpu pada asas liberalisme. Maksudnya liberalisme ini segala kebebasan lebih mengedepankan politik. Nah, di Indonesia itu adanya demokrasi liberal itu sesudah dibubarkannya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, sistem pemerintah demokrasi liberal itu dijalankan oleh suatu kabinet ya, yang dipimpin oleh seorang perdana menteri atau dikatakan kepala pemerintah, bukan seperti saat ini seperti yang lebih berkuasa adalah presiden, tetapi di saat itu adalah kabinet atau menteri. Nah, pada masa demokrasi liberal ini juga banyak partai yang lahir. Pada pembahasan kita selanjutnya ini nanti kita membahas tentang kabinet yang silih berganti dengan dua partai yang paling besar di masa demokrasi liberal ini. Nah, ciri-ciri demokrasi liberal ini memang sesuai dengan berlandaskan pada Undang-Undang 1950 atau Undang-Undang sementara pada saat itu, atau seperti kita saat ini Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada tujuan dari demokrasi liberal ini yaitu lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Namun kenyataan pada demokrasi liberal ini tidak terjadi atau tidak mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga Indonesia itu pada tahun 50 sampai 59 itu berubah atau menganut sistem pemerintah parlementer. Nah, sistem pemerintah parlementer ini sebenarnya tidak jauh dari sistem pemerintah pada awal sebelumnya itu, yang hanya saja pada sistem kabinet parlementer ini lebih tersusun, yang mana adanya sistem politik partai, adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, yang ketiga presiden adalah kepala negara, yang keempat adalah kepala pemerintah atau kabinet, seorang perdana menteri, yang kelima kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, yang keenam dalam parlemen terdapat dua kelompok partai, partai penguasa dan oposisi, kepala negara dan membubarkan parlemen. Nah, pada masa demokrasi liberal ini banyak ada 7 menteri yang silih mengganti kepala pemerintah di saat itu. Yang pertama kabinet Natsir, dia menjabat dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua ada kabinet Sukiman, menjabat dari tahun 26 April 1951 sampai dengan 1952. Kabinet yang ketiga itu kabinet Wilopo, menjabat dari tahun 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet yang keempat adalah kabinet Adi Sastromijojo, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Nah, ada kabinet kelima itu kabinet Bahar Nudi, menjabat dari 12 Agustus sampai 1955. Kabinet yang keenam adalah kabinet Ali Sastromijojo, menjabat dari tanggal 20 Maret 1996 sampai 14 Maret 1997. Yang terakhir adalah kabinet Juanda, menjabat dari tahun 9 April 1997 sampai 10 Juli 1999. Nah, dari kabinet ini yang ketujuh ini menjadi kepala pemerintah itu diangkat oleh presiden. Nah, tentu kita bertanya mengapa bisa ada pergantian menteri, perdana menteri kayak gitu. Nah, yang bisa kita bilang di saat itu parlemen atau DPR dengan menteri, mereka itu saling bergantung sama lain. Nah, DPR ini juga bisa mengusulkan kepada presiden atau bisa melakukan mosi kepada presiden, atau ingin mungkin dari program pekerjaan
Perdana Menteri ini tidak sesuai dengan kurang baik menurut DPR, maka DPR itu bisa melakukan mosi kepada Presiden dan Presiden bisa mencari pengganti menteri tersebut. Nah, setiap menteri ini memiliki program kerja yang berbeda-beda. Nah, program seperti baik dari menteri pertama, yaitu menteri pertama, kabinet Nasir sampai dengan kabinet terakhir yaitu kabinet Juanda, mereka ini memiliki program ya, tetapi hanya saja program ini kurang baik menurut DPR sehingga banyak pergantian di saat itu. Nah, kita lanjutkan pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi di saat itu pada masa demokrasi. Nah, sebelum kita masuk pada kebijakan pemerintah itu, sebenarnya kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi itu ada dua masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu masalah jangka panjang dan masalah jangka pendek. Nah, yang mana masalah jangka pendek itu harus secepat mungkin pemerintah Indonesia itu mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mengatasi kenaikan biaya hidup. Nah, sementara jangka panjang itu pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Nah, lalu dengan adanya masalah kedua itu, pemerintah itu melakukan kebijakan yang pertama itu pemotongan nilai uang. Nah, pemotongan nilai uang ini yang awalnya bernilai 2,50 sehingga nilainya tinggal setengah dengan definisi agar sehingga nilainya cuma setengah dari 2,50 menjadi 1,25. Nah, dengan itu karena tingginya nilai uang 2,50 ini hanya berlaku pada atau mempunyai nilai uang itu pada orang yang atas atau orang atas, sehingga orang bawah dengan orang menengah itu tidak mampu untuk mempunyai uang sebesar 2,50 itu. Nah, dengan adanya pemotongan itu sehingga tidak ada terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat di saat itu. Yang kedua adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Nah, sistem ekonomi gerakan benteng ini tujuannya itu untuk menumbuhkan pengusaha pribumi di Indonesia. Seperti kita tahu berjalannya gerakan ekonomi gerakan benteng ini kurang dari tahun 1950 sampai 1953, lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Nah, selanjutnya adalah nasionalisasi DJF Bank. Nah, nasionalisasi DJF Bank ini tujuannya adalah untuk menaikkan pendapat dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. Nah, yang keempat adalah sistem ekonomi Alibaba. Nah, sistem ekonomi Alibaba ini tujuannya adalah untuk memajukan pengusaha pribumi agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, di sini salah satu cara untuk memajukan ekonomi di saat itu adalah untuk merubah atau merombak ekonomi yang awalnya menjadi ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, yang kelima adalah persaingan finansial persaingan finansial ekonomi. Nah, persaingan finansial ekonomi adalah tujuannya untuk melepaskan diri keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga tanggal 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Sehingga dampak dari pembatalan itu banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Nah, kita masuk pada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Nah, pembangunan ini sebenarnya dilaksanakan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo, yaitu program ini silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi atau inflasi, lambatnya pelaksanaan pembangunan. Nah, itu salah satu kebijakan pemerintah pada saat mengatasi masalah ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal itu. Nah, yang ketujuh adalah Musyawarah Nasional dan Pembangunan. Nah, Musyawarah Nasional dan Pembangunan ini tujuannya yaitu untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi rencana pembangunan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik karena
ada salah satu masalahnya adalah adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. Nah, sekarang kita masuk pada akhir demokrasi liberal. Akhir demokrasi liberal disebabkan kehidupan politik dan pemerintah tidak stabil sehingga program pembangunan dari suatu pemerintah tidak stabil dilakukan dengan lebih baik. Berkesinambungan salah satu penyebab ketidakstabilan tersebut ialah sering bergantinya pemerintah yang bertunggak sebagai pelaksanaan pemerintah. Nah, dengan dianggap pemerintah saya itu tidak stabil sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan doktrin bahwa kita menganut undang-undang baru lagi, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sampai sekarang kita pakai di demokrasi liberal terpimpin. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1990 dikeluarkan surat doktrin itu dan pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945 diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Baik, itu saja penjelasan dari saya pada demokrasi liberal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.